Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita lanjutkan pasal kejahatan terhadap nyawa yang lain, yaitu pasal 344. Kita menyebutnya euthanasia, dan 345 anjuran bunuh diri. Kita mulai di pasal 344. Silakan dibaca KUHP-nya. Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini kalau kita perhatikan bunyi pasal 344 di dalam KUHP ini, kok ada orang membunuh tapi atas permintaan korban. Nah, gimana tuh? Ada. Namanya kita sebut euthanasia. Jadi unsur-unsurnya di sini, unsur objektifnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, kemudian ada tambahan atas permintaan orang itu sendiri, permintaan si korban. Unsur subjektifnya jelas dengan sengaja, dan sanksinya ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Ini kita sebut sebagai euthanasia. Euthanasia itu berasal dari bahasa Yunani. Apa itu namanya? Perhatikan aja di PPT ya, saya menyebutnya susah. Eu itu artinya baik. Avatos, thanatos yang berarti kematian. Kematian yang baik. Kok ada kematian yang baik, Bu? Artinya praktik pencabutan kehidupan manusia melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit, atau rasa sakitnya ini diminimalisir, yang biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan, atau biasa dikenal ini suntik mati itu loh. Jadi euthanasia itu seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Nanti saya jelaskan euthanasia yang seperti apa yang dimaksud di pasal 344 KUHP. Ini ada euthanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya. Jadi bisa dibagi 3, yaitu ada euthanasia aktif, agresif, kemudian euthanasia non agresif, dan ada euthanasia pasif. Euthanasia aktif, euthanasia agresif atau yang disebut euthanasia aktif adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup pasiennya. Euthanasia agresif ini dapat dilakukan dengan cara pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contohnya misalkan, mohon maaf, ini dicontohkan tablet cyanida. Artinya ya bukan tidak dengan cara itu sih, tidak dengan cara itu juga. Nah, kalau euthanasia pasif ini bisa juga dengan cara, kalau di kesehatan ya, itu dengan melepas alat-alat bantu kesehatan pada si pasien. Kalau kemudian dirasa tidak ada harapan untuk sembuh, dan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter atau tenaga medis. Tapi bagaimana, Bu? Apakah langsung seperti itu atau ada proses terhadap euthanasia? Ada. Nah, kemudian ada euthanasia non agresif. Oh, ini yang non agresif, yaitu euthanasia negatif. Kondisi pasien menolak secara tegas dan dengan sadar menerima perawatan medis, meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat suatu pernyataan tertulis tangan. Dan pada dasarnya praktek ini non-agresif juga merupakan praktek euthanasia pasif atas permintaan pasien. Nah, kalau euthanasia pasif itu dikategorikan juga euthanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan pasiennya. Ini upaya pembiaran kalau euthanasia pasif, dengan memperhatikan pemberian bantuan medis. Jadi contohnya misalkan tidak, kalau ini di kesehatan ya, itu sudah tidak diberikan bantuan oksigen untuk pernapasan, kemudian tidak diberikan antibiotik, kemudian meniadakan operasi yang misalkan harus ada operasi dan lain sebagainya. Nah, tindakan euthanasia pasif ini
kalau kita baca itu kan sering kali dilakukan secara terselubung. Tapi ada euthanasia pasif berupa upaya pembiaran, yaitu membiarkan pasien begitu saja, bawa pulang ke rumah ya sudah, tidak dibantu dengan alat-alat kesehatan yang lain sampai kemudian si pasien meninggal. Itu termasuk upaya euthanasia pasif yang upaya pembiaran. Nah, penyalahgunaan euthanasia pasif ini bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang. Misalkan keluarga putus asa, pasien tidak sembuh-sembuh, koma misalkan dalam keadaan koma, sehingga dia harus menanggung beban biaya pengobatan yang besar. Maka pada beberapa kasus keluarga pasien ini yang tidak bisa membayar biaya pengobatan, maka ada permintaan dari pihak rumah sakit untuk biasanya kalau memang tidak bisa ya, biasanya keluarga pasien ini kan minta pasien pulang paksa. Nah, dari pihak rumah sakit kan akhirnya membuat surat pernyataan pulang paksa supaya rumah sakit tidak bisa dipersalahkan, dimintai pertanggungjawabkan. Meskipun akhirnya pasien meninggal dan meninggalnya itu diharapkan secara alamiah karena sudah tidak dibantu alat-alat kesehatan. Upaya pembiaran yang saya jelaskan itu tadi. Jadi bawa pulang ke rumah dibiarkan sampai meninggal. Nah, kalau menurut itu tadi ada pembagian 3 euthanasia. Ini menurut Kartono Muhammad, euthanasia itu juga bisa dibagi 5. Ada 5. Ada yang pertama euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak atau memberikan tindakan pertolongan biasa, upaya pembiaran itu tadi. Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian pada si pasien. Kemudian ada euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Yang keempat, euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, biasa disebut Mary killing. Kemudian euthanasia non-volunteer, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga atau atas keputusan pemerintah, dalam hal ini pengadilan. Nah, euthanasia ini sebenarnya merupakan pasal yang masih pro dan kontra di KUHP. Kenapa? Karena ini kan atas permintaan korban, bunyinya kan seperti itu. Nah, biasanya ini ada orang yang mengajukan euthanasia harus mendapatkan izin dari siapa? Dari pengadilan. Sehingga pihak rumah sakit yang melakukan proses euthanasia ini tidak dipersalahkan dan lain sebagainya. Jadi kalau euthanasia itu di luar kemauan pasien, yaitu suatu tindakan euthanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup, ini yang kemudian dapat disamakan dengan pembunuhan. Makanya ini masuk di dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa, karena menghilangkan nyawa orang lain. Artinya kan di luar kemauan si pasien. Kalau dengan permintaan si korban, itu pun juga dijerat sebenarnya euthanasia secara tidak sukarela. Yang euthanasia seringkali menjadi bahan perdebatan di sini, dianggap sebagai tindakan yang keliru oleh siapapun. Karena tindakan yang terjadi, hal ini terjadi kalau seseorang tidak kompeten atau tidak berhak mengambil suatu keputusan, maka kasus ini menjadi kontroversi sebab beberapa orang wali mengaku sebagai walinya dan mengambil keputusan bagi si pasien. Sudah ini disuntik mati aja atau ini diakhiri hidupnya atau apa. Nah, euthanasia secara sukarela itu dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri. Jadi gini loh, kalau kita bicara euthanasia itu sebenarnya pasal ini bagaimana sih, pasal 344? Euthanasia di luar kemauan pasien dianggap pembunuhan, salah juga. Euthanasia secara sukarela, meskipun si pasien yang minta, ini juga menjadi kontroversi. Jadi sebenarnya euthanasia yang seperti apa yang di Indonesia ini yang diatur di pasal 344, Pak? Coba diperhatikan di PPT. Jadi dari ketentuan pasal 344 KUHP,
yang diatur di dalam KUHP itu adalah eutanasia aktif dan sukarela. Sehingga dalam prakteknya di negara kita pasal 344 KUHP ini sulit diterapkan untuk menyaring perbuatan eutanasia sebagai tindak pidana. Karena eutanasia yang sering terjadi di masyarakat kita, di negara kita adalah eutanasia yang pasif. Sedangkan pengaturan yang ada di dalam 344 yang dimaksud adalah eutanasia aktif atau sukarela. Karena kenapa yang terjadi adalah eutanasia pasif? Karena di dunia kesehatan itu tidak akan ada yang mau untuk melakukan eutanasia atas permintaan korban. Padahal itu yang dijerat. Nah, menurut Komaria, walaupun KUHP tidak secara tegas menyebut eutanasianya itu apa, berdasarkan ketentuan pasal ini harusnya ya dokter itu menolak melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain meskipun yang meminta adalah pasien itu. Jadi sekalipun keluarganya mengendaki. Karena menurut Komaria, secara hukum, norma sosial, agama, dan etika kedokteran, eutanasia itu tidak diperbolehkan. Belajar dari pengalaman di Belanda, menurut Komaria, ada prosedur eutanasia yang diberlakukan di Belanda yang enggak sembarangan. Belanda itu kan hukum kita kan berasal dari Belanda ya. Jadi kalau di Belanda itu pengajuan prosedur eutanasia itu enggak sembarangan. Artinya dibutuhkan penetapan pengadilan untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi meskipun keluarga pasien menyatakan kehendaknya untuk melakukan eutanasia, kalau pengadilannya menolak, tidak mau ya tidak bisa. Dalam sebuah kasus tahun 1990 di Belanda, menurut Komaria ini, seorang keluarga pasien yang ingin melakukan eutanasia sempat ditolak oleh pengadilan walaupun akhirnya dikabulkan. Jadi apabila tidak ada jalan lain, tidak ada harapan untuk sembuh, untuk hidup, dan secara biomedis seseorang terpaksa dicabut nyawanya melalui eutanasia, harusnya melalui prosedur penetapan pengadilan. Bagaimana di Indonesia, Bu? Kasus eutanasia ada tapi tidak pernah sampai ke meja hijau. Karena yaitu tadi sama dengan Belanda dibutuhkan penetapan pengadilan. Nah, ini ada kasus mengajukan eutanasia tapi ternyata ini coba kasus Hasan Kusuma. Ada permohonan melakukan eutanasia pada tanggal 22 Oktober tahun 2004. Telah diajukan seorang suaminya, ini kasus Nyonya Agian itu loh. Oh, teman-teman mungkin belum ini ya, saya waktu itu masih mengikuti kasus ini. Jadi suaminya mengajukan eutanasia karena tidak tega menyaksikan istrinya umur 33 tahun, Nyonya Agian ini yang koma selama 2 bulan. Dan di samping itu si suami tidak mampu menanggung biaya perawatan si istri ketika itu.